Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sudah berapa lama belajar bahasa Inggris? Dari SD sampai SMA saja sudah 12 tahun. Tapi mengapa belum bisa juga? Di mana salahnya? Di metode atau diri kita? Biasanya kita lebih suka menyalahkan metode belajar atau orang lain. Tapi mengapa dengan cara yang sama ada yang bisa bahasa Inggris dengan lancar? Ini adalah beberapa sebab mengapa gagal belajar bahasa Inggris yang umumnya berasal dari diri sendiri. Pertama, tak punya tujuan jelas. Jika tak punya tujuan jelas, belajar bahasa Inggris akan dilakukan hanya sekedarnya saja. Tak ada gairah dan motivasi kuat untuk menguasainya. Jadi, belajar bahasa Inggris hanya sekedar formalitas yang membuang waktu, biaya, dan tenaga. Daripada memboroskan sumber daya tanpa hasil, berhenti sajalah, karena sudah pasti gagal. Beda dengan insan yang punya tujuan jelas, ingin mendapat beasiswa ke luar negeri misalnya. Motivasinya menjadi sangat kuat sehingga akan berusaha mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan untuk mencapai tujuan dan menggapai cita-citanya. Kedua, sekedar pengetahuan. Seperti kemampuan komputer, bahasa Inggris adalah keterampilan, bukan sekedar pengetahuan. Memperlakukan bahasa Inggris sebagai pengetahuan adalah kesalahan besar. Itulah sebabnya mengapa di sekolah siswa hanya mengejar nilai tinggi, bukan berusaha menguasai bahasa Inggris dengan baik. Karena bahasa Inggris adalah keterampilan, jadi harus dipraktekkan dan dibiasakan baik dengan membaca, mendengar, bicara, maupun dengan menulis. Jika tidak, maka tak ada gunanya belajar bahasa Inggris karena sudah pasti gagal. Yang ketiga, tak ada waktu. Ini adalah alasan klasik yang mengherankan. Karena tak ada waktu untuk meningkatkan diri, tapi ada waktu untuk sekedar ngobrol dengan topik tak jelas atau main game sampai waktu sholat dan makan pun terlewatkan. Tapi masih bergaya sok sibuk. Coba dievaluasi. Waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dihabiskan untuk apa? Untuk hal yang berguna atau tidak? Sebenarnya mungkin bukan tak ada waktu, tapi tak mau menyediakan waktu karena tak punya komitmen. Kalaupun dipaksakan belajar apapun, termasuk bahasa Inggris, sudah pasti gagal. Ada orang-orang super sibuk, tapi tak kelihatan sibuk, karena mampu mengatur waktu dengan baik sehingga mampu terus meningkatkan diri. Keempat, tidak konsisten. Untuk berhasil dalam mempelajari sesuatu, kita mesti konsisten dalam segala hal. Konsisten dalam komitmen, waktu, semangat, dan lain-lain. Jika tidak, kegagalan akan segera mendekat. Untuk menjaga konsistensi memang tidak mudah. Untuk itu kita harus memiliki alasan kuat dan tujuan jelas. Mengapa harus menguasai bahasa Inggris? Jangan hanya semangat di awal, tapi kemudian dengan banyak alasan pembenaran, semakin lama semakin malas. Kelima, takut salah. Kita sebagai manusia sangat wajar bila membuat kesalahan, apalagi dalam proses belajar. Bahasa Inggris bukan bahasa kita, jadi tak usah takut salah. Kalau takut salah, kita tak akan pernah bisa bahasa Inggris dengan baik, karena berarti tak pernah mempraktekannya. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang akan menurun seiring meningkatnya kemampuan kita. Jika pun terjadi kesalahan, segera perbaiki sehingga kemampuan kita juga akan semakin baik, bukan malah menyerah. Keenam, ejekan. Di sekitar kita, kadang ada orang yang suka menyindir dan mengejek dengan cara yang menyakitkan perasaan. Meski dia sendiri tak bisa bahasa Inggris dan kita tak mengganggu dia. Jika itu terjadi terus-menerus, bisa saja kita terpengaruh dan menjadi lemah semangat. Seharusnya, cuekin saja orang seperti itu. Mungkin dia tak ingin kita lebih baik dari dia. Jangan marah atau menjadi lemah. Jika perlu, datangi saja setiap kali dia mengejek dan ajak bicara apa saja di depannya dalam bahasa Inggris sambil tersenyum dan tertawa. Sampai akhirnya dia menyerah dan berhenti mengejek. Sahabat, sebenarnya inti kegagalan dalam segala hal adalah kurangnya, bahkan tidak adanya komitmen. Ini menyebabkan tidak adanya dorongan untuk serius serta mendedikasikan waktu dan biaya untuk mencapai tujuan. Agar sumber daya yang dikeluarkan tidak mubazir, mulai sekarang kuatkan komitmen, khususnya dalam belajar bahasa Inggris. Selamat berusaha, semoga sukses, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.